Pak Hasan dan istrinya Bu Siti adalah pasangan sederhana yang telah lama memimpikan untuk pergi umrah. Selama bertahun-tahun, mereka berdoa dan menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan Pak Hasan yang bekerja sebagai buruh harian dan usaha kecil-kecilan Bu Siti. Namun, mimpi mereka selalu tampak jauh, seperti kabut yang tak dapat digenggam. Keinginan itu semakin mendalam saat mereka melihat tetangga dan teman-teman mereka yang telah menunaikan ibadah ke Tanah Suci, pulang dengan wajah berseri-seri dan kisah-kisah rohani yang mendalam. Pak Hasan, yang selama ini dikenal sebagai orang yang taat, mulai merasa putus asa. Ia seringkali merenung, mengapa Tuhan tidak mempermudah jalan mereka menuju Baitullah. Hingga suatu hari, dalam keputusasaan, ia bertemu seseorang yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Seseorang yang dikenal misterius di kampungnya bernama Kang Darto, seorang pria yang memiliki reputasi sebagai orang yang bisa mengubah nasib dengan cara yang tak biasa. Kang Darto mendengar keluh kesah Pak Hasan tentang betapa sulitnya mereka menabung untuk umrah. Dengan senyum licik, Kang Darto memberikan solusi yang menggiurkan, namun berbahaya. Kamu bisa berangkat umrah dengan cepat, Hasan. Tak perlu menunggu bertahun-tahun. Ada cara lain, tapi ini bukan cara biasa. Kamu harus siap menerima konsekuensinya. Pak Hasan, yang terperangkap oleh ambisinya, tergoda. Dalam hati kecilnya, ia tahu ada yang tidak beres. Tapi ketika Kang Darto berbicara tentang pesugihan, cara kuno untuk mendapatkan kekayaan dari makhluk halus, Pak Hasan merasakan dorongan kuat untuk mencobanya. Apalagi, Kang Darto menjelaskan bahwa pesugihan itu sederhana, hanya perlu melakukan beberapa ritual di malam tertentu dan memberi persembahan setiap bulan. Yang penting Hasan, kau tidak boleh melupakan janjimu. Jika kau lupakan, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Bu Siti awalnya menolak ketika mendengar rencana suaminya. Namun, dengan bujukan dan janji bahwa ini akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, ia akhirnya menyerah. Mungkin ini cara Tuhan untuk menguji kita, kata Pak Hasan meyakinkan istrinya. Toh, kita akan pergi umrah ibadah suci. Apa salahnya jika kita dapat rezeki dengan cara yang berbeda? Dengan penuh keyakinan, mereka mengikuti ritual yang diberikan oleh Kang Darto. Ritual itu dilakukan di sebuah hutan kecil di pinggiran desa pada malam Jumat Kliwon, di bawah bulan sabit yang tampak suram. Pak Hasan dan Bu Siti menyiapkan sesajen, berupa makanan, darah ayam hitam, dan beberapa benda lain yang diminta oleh Kang Darto. Lalu mereka melakukan mantra yang aneh, mengundang sesuatu yang tak mereka pahami. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, dan mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Uang tiba-tiba mengalir ke rumah mereka. Pak Hasan menerima pekerjaan tambahan yang membayar jauh di atas rata-rata, sementara usaha kecil Bu Siti tiba-tiba melonjak pesat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, tabungan mereka cukup untuk berangkat umrah, bahkan lebih. Warga desa mulai kagum melihat mereka yang tiba-tiba begitu makmur. Tak ada yang tahu rahasia di balik kekayaan mendadak itu, kecuali Pak Hasan dan Bu Siti. Dengan uang yang mereka dapatkan dari pesugihan, mereka berangkat umrah. Namun, di tengah perjalanan menuju Tanah Suci, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali mereka menutup mata untuk tidur di pesawat, mimpi buruk selalu datang. Mereka melihat bayangan-bayangan hitam mengejar mereka, suara-suara yang berbisik di telinga mereka tentang janji yang telah dibuat dan harga yang harus dibayar. Pak Hasan mulai merasa gelisah, namun ia terus menepis perasaan itu. Ini hanya ujian, mungkin ini bagian dari perjalanan spiritual kita, bisiknya kepada Bu Siti, meskipun dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih kelam sedang menanti di ujung perjalanan mereka. Mereka tiba di Mekah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, mereka bahagia bisa berada di Tanah Suci. Tapi di sisi lain, perasaan berat dan tidak nyaman terus menghantui. Setiap kali mereka berdoa, mereka merasakan seolah-olah ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Mata yang tak terlihat, namun terasa tajam memerhatikan setiap gerakan mereka. Dan malam pertama mereka di sana, mimpi buruk kembali datang kali ini lebih nyata. Dalam mimpi itu, mereka berada di Ka'bah, tapi tempat suci itu bukanlah tempat yang biasa mereka lihat. Kubah hitam itu tampak terbakar, dan di sekelilingnya, makhluk-makhluk hitam berlarian, tertawa dan mengejek mereka. Salah satu makhluk itu mendekat dan berbisik dengan suara yang sangat dingin. Kau sudah datang, tapi kau belum membayar harga yang kami minta. Harga itu akan segera tiba. Pak Hasan terbangun dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia melihat ke arah Bu Siti yang juga terbangun, wajahnya pucat. Mereka berdua terdiam tanpa kata, hanya bisa merasakan teror yang kini menggantung di udara. Ini baru permulaan dari kengerian yang akan mereka hadapi. Setelah malam yang dipenuhi mimpi buruk, Pak Hasan dan Bu Siti merasa ada sesuatu yang janggal dengan perjalanan mereka.
Pagi itu, meskipun mereka berada di tanah suci, rasa tenang yang seharusnya menyelimuti hati mereka justru tak hadir. Mereka merasa diawasi. Setiap langkah yang mereka ambil di Masjidil Haram terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Saat mereka mendekati Ka'bah, Pak Hasan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanyalah emosi yang muncul karena akhirnya bisa berada di tempat suci yang selama ini mereka impikan. Namun, ketika mereka mulai berdoa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah doa, Pak Hasan tiba-tiba merasa mual. Matanya terbuka lebar dan ia terkejut melihat bayangan gelap melintas di depan Ka'bah. Bukan hanya itu, sosok-sosok hitam yang muncul dalam mimpinya mulai tampak di sekitar kerumunan jamaah. Mereka tampak nyata, bergerak di antara orang-orang, namun tak seorang pun tampak menyadarinya kecuali Pak Hasan. Pak Hasan mengguncang bahu Bu Siti. "Kau lihat mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Siti menoleh, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa maksudmu?" Namun, sebelum Bu Siti bisa berkata lebih jauh, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelam, awan hitam menggumpal seolah-olah badai besar akan datang. Hembusan angin yang sangat dingin terasa di tengah panasnya gurun. Orang-orang mulai memandang ke atas, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi di mata Pak Hasan, pemandangan itu lebih dari sekedar cuaca buruk. Di atas Ka'bah, Pak Hasan melihat sesuatu yang tak bisa ia percaya. Bayangan besar, sosok gelap yang perlahan-lahan turun dari langit, seperti kabut hitam pekat yang berputar mengelilingi tempat suci itu. Makhluk itu besar, dengan mata merah menyala, memandang langsung ke arah Pak Hasan dan Bu Siti. Suara serak yang terdengar dalam mimpinya kembali bergema, kali ini lebih jelas dan mengerikan. "Kalian telah datang jauh, tapi janji kalian belum terpenuhi." Pak Hasan jatuh terduduk di tanah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia berusaha memalingkan pandangan dari sosok itu, tetapi makhluk itu semakin mendekat, menekan jiwanya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Bu Siti mulai menangis, menggenggam tangan suaminya dengan erat, mencoba mencari perlindungan dari ketakutan yang melanda mereka. Warga di sekeliling mereka mulai panik, angin kencang berhembus, debu berterbangan, sementara langit di atas Ka'bah semakin gelap. Namun, hanya Pak Hasan dan Bu Siti yang bisa melihat makhluk besar itu. Bagi orang lain, ini hanyalah perubahan cuaca yang tiba-tiba. Tetapi bagi mereka, ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang menuntut janji yang telah mereka buat. Malam itu, setelah badai angin mereda, Pak Hasan dan Bu Siti kembali ke hotel dengan perasaan yang campur aduk. Di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Kekayaan yang mereka dapatkan dari pesugihan bukanlah berkah, melainkan kutukan. Namun mereka masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya bagian dari ujian yang akan mereka lalui. Di dalam kamar hotel, Pak Hasan mencoba berbicara dengan Bu Siti. "Apa yang kita lihat tadi, apakah itu nyata? Atau kita hanya terlalu lelah?" Namun, Bu Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, matanya memandang kosong keluar jendela. "Aku takut, Pak," katanya akhirnya dengan suara bergetar. "Aku merasa seperti kita membawa sesuatu yang tak seharusnya kita bawa ke tempat suci ini." Sementara Bu Siti berbicara, pintu kamar mereka tiba-tiba berderit terbuka perlahan. Seolah-olah ada seseorang yang tak terlihat berdiri di ambang pintu. Pak Hasan segera berdiri, merasa ada sesuatu yang salah. Ia berjalan mendekati pintu, tapi saat ia akan menutupnya, angin dingin yang tak wajar menyelinap masuk ke dalam kamar, membuat tirai jendela berkibar hebat. Di tengah heningnya malam, mereka mendengar suara yang familiar. Suara bisikan halus namun dingin, suara yang sama dengan yang muncul di mimpinya. "Waktunya sudah dekat, Hasan. Kami menuntut hak kami." Pak Hasan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Apa yang kau inginkan? Kami sudah di sini. Kami sudah membayar harga." Namun, suara itu hanya tertawa. Tawa yang merayap masuk ke dalam setiap sudut pikiran mereka. "Harga yang kau bayar belum cukup. Janji yang kau buat jauh lebih besar dari yang kau kira." Tiba-tiba, lampu di kamar hotel mereka padam, meninggalkan keduanya dalam kegelapan. Pak Hasan dan Bu Siti berdiri terpaku, tak berani bergerak. Dalam kegelapan itu, mereka bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang mereka undang melalui pesugihan. Makhluk-makhluk yang kini menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar persembahan materi. Dan malam itu, di dalam kegelapan yang pekat, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih menakutkan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Pak Hasan dan Bu Siti terjaga sepanjang malam setelah kejadian mengerikan di kamar hotel mereka. Meski sudah pagi, perasaan dingin dan gelap itu belum hilang. Bahkan, matahari yang bersinar di langit Mekkah tak mampu menghangatkan ketakutan yang menyelimuti hati mereka. Mereka duduk berdua dalam diam, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi.
Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Di dalam hati, keduanya tahu bahwa perjalanan mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari ibadah suci. Setelah sarapan dengan hati yang gelisah, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan ibadah di Masjidil Haram, berharap bisa mendapatkan ketenangan. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti ada bayangan gelap yang mengikuti mereka dari belakang. Wajah Pak Hasan semakin suram, sementara Bu Siti tak bisa menutupi kegelisahannya. Ia merasa seperti setiap doa yang ia panjatkan tak sampai ke langit, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka memasuki area tawaf untuk mengelilingi Ka'bah, suasana yang biasanya dipenuhi keagungan kini terasa asing. Di tengah ribuan jamaah yang beribadah, Pak Hasan merasakan seolah ada mata-mata yang memandangnya dengan penuh kebencian. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Di putaran ketiga, saat mereka melewati Hajar Aswad, Pak Hasan tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh bahunya. Ia menghentikan langkahnya, matanya membelalak, dan saat ia menoleh, ia melihat bayangan hitam samar di tengah kerumunan. Sosok itu berdiri tak jauh darinya, tanpa wajah, hanya mata merah menyala yang memandangnya dengan intens. "Hasan!" Suara itu terdengar langsung di telinganya, meskipun mulutnya tak bergerak. Pak Hasan mundur ketakutan, hampir menjatuhkan dirinya ke arah jamaah lain yang sedang beribadah. Ia mencoba menarik Bu Siti untuk menjauh dari tempat itu, tetapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat di antara mereka dan Ka'bah. "Waktumu hampir habis. Janji yang kau buat harus dipenuhi." Suara itu bergema di dalam kepala Pak Hasan. Bukan hanya sekadar bisikan lagi. Ia bisa merasakan makhluk itu semakin dekat, mencengkeram pikirannya. Bu Siti mulai menangis. "Pak, aku tak tahan lagi. Ada sesuatu yang salah, kita tak seharusnya di sini." Air matanya mengalir deras, dan ia mulai merasa bahwa perjalanannya ke Tanah Suci bukanlah perjalanan yang diberkahi. Pak Hasan memandang wajah istrinya yang dipenuhi ketakutan, dan dalam hatinya, ia tahu mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka segera meninggalkan Masjidil Haram, tak lagi peduli dengan sisa ibadah yang belum selesai. Langkah mereka cepat, hampir berlari. Namun, di setiap sudut, di setiap jalan, Pak Hasan merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan hitam, sosok tanpa wajah, selalu ada di pinggiran pandangannya, mengintai mereka. Setibanya di hotel, Pak Hasan dan Bu Siti bersembunyi di kamar mereka, tak tahu harus melakukan apa. Mereka berpikir untuk memutuskan perjalanan dan pulang ke tanah air. Namun perasaan tercekik dari perjanjian yang mereka buat terus menghantui pikiran mereka. Mereka tahu, melarikan diri bukan solusi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Malam itu, mimpi buruk kembali datang, kali ini lebih nyata. Pak Hasan melihat dirinya dan Bu Siti berdiri di depan Ka'bah. Namun bukannya dipenuhi cahaya dan kedamaian, mereka dikelilingi oleh bayangan gelap yang menari di sekeliling mereka. Sosok-sosok itu tertawa, tawa dingin dan menyeramkan, memandangi mereka dengan tatapan penuh dendam. Di tengah kerumunan bayangan itu, sosok besar yang pernah Pak Hasan lihat di langit saat badai mendekatkan wajahnya kepadanya. "Kau belum membayar hutangmu, Hasan. Kami menuntut lebih dari sekadar uang." Pak Hasan terbangun dengan teriakan yang menggelegar, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tubuh Bu Siti yang berbaring di sampingnya terasa dingin, meskipun ruangan hotel panas. Pak Hasan mengguncang bahu istrinya, mencoba membangunkannya, namun Bu Siti tidak merespon. Ketika ia menatap wajah istrinya, yang ia lihat adalah mata Bu Siti terbuka lebar, dengan pandangan kosong dan mulut terbuka, seolah-olah ia telah menjerit dalam mimpi. Namun yang lebih mengerikan, dari sudut bibir Bu Siti, Pak Hasan melihat darah tipis mengalir, setetes demi setetes jatuh ke bantal. "Bu, bangun! Bu!" teriak Pak Hasan dengan ketakutan yang melumpuhkan. Namun Bu Siti tetap tak bergerak. Napasnya tipis, dan hanya suara lemah keluar dari mulutnya. "Kita tidak bisa lari." Pak Hasan berlutut di samping ranjang, tubuhnya gemetar. Semua penyesalan yang selama ini ia abaikan kini menyeruak, menghantamnya seperti gelombang besar yang tak bisa dihindari. Ia sadar bahwa janji yang ia buat dalam ritual pesugihan itu jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ini bukan lagi soal uang atau harta. Ada sesuatu yang menuntut nyawa mereka. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Pak Hasan duduk di sudut kamar, memandangi istrinya yang terus terbaring dalam kondisi yang semakin lemah. Ia merasa bahwa waktu mereka semakin singkat, dan setiap detik yang berlalu mendekatkan mereka pada sesuatu yang tak terhindarkan. Namun, dalam keputusasaan itu, Pak Hasan tiba-tiba teringat pada Kang Darto, orang yang memperkenalkan mereka pada pesugihan ini. Mungkin, jika mereka bisa kembali ke desa dan menemui Kang Darto, mereka bisa menemukan cara untuk membatalkan perjanjian ini.
Mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkan nyawa mereka sebelum semuanya terlambat. Tapi apa yang menanti mereka ketika pulang? Apakah mereka bisa lari dari kutukan yang sudah menjerat mereka? Atau justru sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu mereka di balik bayangan gelap? Setelah malam yang mengerikan itu, Pak Hasan dan Bu Siti memutuskan untuk mempersingkat perjalanan umrah mereka. Keduanya merasa tak sanggup lagi berada di tanah suci dengan bayangan kegelapan yang terus memburu mereka. Meskipun hati kecil mereka tahu bahwa pulang tidak akan menyelesaikan apapun, mereka berharap bisa menemui Kang Darto untuk mencari jawaban. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, suasana di dalam pesawat terasa ganjil. Pak Hasan merasakan hawa dingin yang tidak wajar, meskipun semua penumpang lain tampak biasa-biasa saja. Ketika ia melihat keluar jendela, awan gelap dan pekat seolah mengikuti pesawat mereka, tak peduli seberapa jauh pesawat itu terbang. Bu Siti duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Ia tak banyak bicara, bibirnya bergetar tanpa henti, seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu namun tidak bisa. Pak Hasan memegang tangan istrinya erat-erat, berusaha menenangkan diri meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Setibanya di rumah, mereka merasa lega. Meskipun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Mereka tahu masalah mereka belum selesai, dan sesuatu yang jahat masih mengintai. Tanpa membuang waktu, Pak Hasan segera mengunjungi Kang Darto di desa seberang, berharap mendapatkan jawaban atau setidaknya petunjuk untuk mengakhiri kutukan yang terus membayangi mereka. Saat mereka tiba di rumah Kang Darto, suasana rumah itu begitu sunyi dan suram. Pak Hasan mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya, menampakkan ruang dalam rumah yang gelap dan penuh debu, seolah-olah sudah lama tidak dihuni. "Masuklah," suara tua terdengar dari sudut ruangan, membuat Pak Hasan dan Bu Siti tersentak. Di sudut, duduklah Kang Darto dengan wajah yang lebih pucat dan kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Ia memandang mereka dengan tatapan kosong, seolah-olah tahu bahwa kedatangan mereka membawa berita buruk. "Kalian kembali," katanya dengan suara serak. "Apa yang kalian cari di sini?" Pak Hasan dengan suara gemetar menjelaskan semua yang terjadi. Mimpi buruk, bayangan-bayangan gelap, dan sosok mengerikan yang mereka lihat di tanah suci. Ia berharap Kang Darto bisa memberikan solusi, tetapi jawaban yang mereka dapatkan justru lebih mengejutkan. "Apa kalian lupa?" ujar Kang Darto. "Pesugihan yang kalian jalani bukanlah sekadar untuk harta dunia. Setiap perjanjian dengan dunia kegelapan selalu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu bukan hanya materi." Wajah Kang Darto berubah dingin, penuh rahasia kelam. "Kalian telah meminta sesuatu yang besar, kesempatan untuk umrah dengan cepat. Tapi kalian lupa bahwa tidak ada yang gratis dari makhluk-makhluk itu. Mereka menginginkan lebih dari sekadar persembahan kecil." Bu Siti, yang selama ini diam, mulai menangis pelan. "Apa maksudnya, Kang? Apa yang mereka inginkan?" Kang Darto menundukkan kepala, seolah enggan menjawab. "Mereka menginginkan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Mereka menuntut jiwa sebagai bayarannya." Pak Hasan dan Bu Siti terdiam, kata-kata Kang Darto menghantam mereka seperti petir di siang bolong. Mereka baru menyadari, semua yang mereka alami selama ini adalah akibat dari perjanjian yang mereka buat. Pesugihan yang mereka lakukan bukan hanya tentang uang, tapi tentang jiwa mereka yang telah terjual tanpa mereka sadari. "Kalian punya dua pilihan sekarang," lanjut Kang Darto dengan nada dingin. "Kalian bisa menyerahkan diri kalian kepada mereka, atau mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu. Tapi ingat, membatalkannya berarti kalian harus memberikan sesuatu yang jauh lebih besar sebagai pengorbanan." Pak Hasan merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Bu Siti semakin terguncang, dan Pak Hasan mencoba menenangkan istrinya, meski dalam hati ia tahu bahwa apa yang dikatakan Kang Darto benar. Tidak ada jalan mudah untuk keluar dari perjanjian gelap ini. Dengan hati yang berat, mereka meninggalkan rumah Kang Darto. Pikiran Pak Hasan dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Bagaimana mereka bisa lolos dari kutukan ini? Apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan jiwa mereka? Malam itu, mimpi buruk kembali datang. Pak Hasan melihat dirinya dan Bu Siti berdiri di tepi jurang gelap, dihadapkan pada sosok besar dengan mata merah menyala. Sosok itu memandangi mereka dengan tatapan tajam, menunggu keputusan mereka. "Kami sudah memberimu kekayaan dan kesempatan untuk umrah, tapi kau belum membayar hutangmu. Waktumu hampir habis, Hasan." Pak Hasan terbangun dengan teriakan ketakutan, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap Bu Siti yang terbaring di sampingnya. Wajah istrinya semakin pucat, napasnya semakin lemah. Pak Hasan tahu mereka harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Dengan putus asa, Pak Hasan berusaha mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang lebih paham soal dunia gaib, dari ulama hingga dukun lain. Namun, semua jawaban yang ia dapatkan sama.
Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian dengan makhluk-makhluk itu tanpa membayar harga yang lebih mahal. Dan malam itu, saat Pak Hasan mulai kehilangan harapan, suara itu kembali datang. Kali ini lebih dekat, lebih dingin. Waktumu hampir habis. Apa yang akan kau berikan sebagai gantinya? Pak Hasan tahu bahwa waktu mereka semakin dekat. Mereka telah terjebak dalam keserakahan yang tidak mereka pahami, dan kini bayangan kegelapan yang mereka undang semakin mendekat. Waktu semakin cepat berlalu, dan rasa takut yang melingkupi Pak Hasan dan Bu Siti semakin mendalam. Setiap malam, mimpi buruk semakin nyata. Bayangan hitam yang dulu hanya menghantui dalam tidur, kini mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat Pak Hasan menutup matanya untuk berdoa, ia merasa tangan dingin tak kasat mata menyentuh pundaknya. Suara-suara dari dunia lain terus membisikkan kalimat-kalimat yang tak bisa ia abaikan, selalu mengingatkannya bahwa waktunya hampir habis. Bu Siti semakin lemah. Tubuhnya yang dulu sehat kini tampak kurus dan pucat. Setiap malam, ia terbangun dari tidurnya dengan tangisan, mengeluh tentang sosok-sosok yang datang dalam mimpinya, mengulurkan tangan mereka untuk menariknya masuk ke kegelapan. Pak Hasan semakin putus asa. Tidak tahu lagi harus melakukan apa. Bayangan kematian mulai melayang di atas mereka, seperti awan kelam yang tak bisa dihindari. Suatu malam, ketika Pak Hasan duduk di teras rumahnya, berusaha mencari ketenangan, suara yang sudah akrab di telinganya datang lagi. Kali ini suara itu lebih keras, lebih jelas. Hasan, waktumu hampir habis. Kami datang untuk menagih. Pak Hasan terdiam, tangannya gemetar memegang tasbih yang selama ini ia gunakan untuk berdoa. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk lari. Ia harus menghadapi konsekuensi dari pesugihan yang mereka lakukan. Harta yang dulu datang dengan begitu cepat, kini menjadi kutukan yang menghantui setiap sudut hidup mereka. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu pilihan terakhir yang bisa mereka ambil. Sebuah pengorbanan besar yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Kang Darto sudah memperingatkan bahwa perjanjian dengan makhluk-makhluk gelap hanya bisa dibatalkan dengan pengorbanan jiwa. Tetapi tidak sembarang jiwa. Jiwa yang terikat harus diserahkan secara sukarela untuk menebus dosa yang mereka buat. Pak Hasan duduk termenung, merenungi apa yang harus ia lakukan. Apakah ia siap menyerahkan nyawanya sendiri, ataukah ia harus mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan diri dan Bu Siti? Pikiran itu membuatnya gila. Waktu terus berdetak, dan tekanan dari dunia gaib yang mengintai mereka semakin kuat. Malam itu, Pak Hasan membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Ia tidak bisa membiarkan Bu Siti menderita lebih lama lagi. Jika memang ada cara untuk membebaskan mereka dari kutukan ini, ia akan melakukannya, meskipun itu berarti menyerahkan nyawanya sendiri. Ia pergi ke kamar, membangunkan Bu Siti yang terlihat begitu lelah, dan berkata dengan suara pelan, "Aku tahu apa yang harus kita lakukan, Bu." Bu Siti, yang wajahnya penuh rasa sakit dan ketakutan, hanya menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata. "Apa maksudmu, Pak? Apa yang kau rencanakan?" Pak Hasan memegang tangan istrinya dengan erat. "Aku akan pergi menemui Kang Darto. Kita akan menyelesaikan ini. Tidak ada jalan lain. Aku harus mengakhiri kutukan ini. Aku tidak bisa melihatmu menderita seperti ini lagi." Mereka berdua pergi ke rumah Kang Darto untuk yang terakhir kalinya. Malam itu, bulan sabit tergantung di langit, menciptakan bayangan kelam yang menutupi jalan setapak menuju rumahnya. Angin berhembus pelan, tetapi ada sesuatu yang aneh di udara. Seperti ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Setibanya di rumah Kang Darto, mereka disambut oleh suasana yang lebih suram dari biasanya. Kang Darto duduk di sudut rumahnya dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tanpa banyak basa-basi, ia tahu maksud kedatangan mereka. "Sudah waktunya," kata Kang Darto dengan suara yang dingin. "Tapi kau tahu apa yang harus kau lakukan, Hasan. Mereka menuntut pengorbanan, dan itu bukan pengorbanan kecil." Pak Hasan menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah siap," ucapnya dengan suara bergetar, meskipun di dalam hatinya, ia masih dipenuhi ketakutan. "Aku akan memberikan apa yang mereka minta." Kang Darto hanya mengangguk pelan. Ia kemudian mengambil benda yang sangat familiar bagi Pak Hasan. Batu hitam yang dulu diberikan dalam ritual pesugihan. Batu itu kini tampak lebih gelap, seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. "Ini adalah simbol perjanjianmu, Hasan. Tempatkan di atas altar ini, dan kau akan membuka gerbang ke dunia mereka. Namun ingat, setelah kau membuka gerbang itu, kau harus menebus perjanjianmu." Dengan tangan yang gemetar, Pak Hasan meletakkan batu itu di atas altar yang telah disiapkan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, meskipun jendela-jendela tertutup rapat. Ruangan itu dipenuhi oleh suara bisikan, suara dari dunia lain, yang semakin lama semakin keras. "Waktunya sudah tiba, Hasan. Apakah kau siap membayar harga yang kami minta?"
Pak Hasan menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu tidak ada jalan kembali. "Aku siap," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, suara lain tiba-tiba bergema di ruangan itu. Suara yang begitu dingin dan jahat. "Tapi kau salah, Hasan. Jiwa yang kami inginkan bukan milikmu." Pak Hasan terdiam, jantungnya berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" bisiknya. "Jiwa yang harus diserahkan bukanlah jiwamu, tapi jiwa yang paling kau cintai." Saat kata-kata itu terucap, Pak Hasan merasa bumi seakan runtuh di bawahnya. Ia menoleh dengan mata yang penuh ketakutan ke arah Bu Siti, yang berdiri kaku di sampingnya, wajahnya dipenuhi air mata. Mata Bu Siti bertemu dengan mata suaminya, dan dalam sekejap, mereka berdua memahami apa yang sebenarnya diminta. Bu Siti mulai menangis, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, tidak Pak, jangan." Suaranya patah-patah penuh kepedihan. Pak Hasan merasa dunianya hancur, dilempar ke dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan orang yang paling ia cintai? "Pilihannya ada di tanganmu, Hasan." Suara makhluk itu kembali terdengar. "Jiwa istrimu atau kutukan ini akan terus menghantui kalian berdua selamanya." Pak Hasan terdiam, napasnya berat, pikirannya kacau. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa memilih? Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Hanya suara napas terengah-engah dari Pak Hasan yang terdengar, sementara Bu Siti menangis tanpa henti di sisinya. Di tengah kegelapan malam dan bisikan-bisikan dari dunia lain, Pak Hasan tahu bahwa ia telah terjebak di dalam lingkaran takdir yang tak bisa dihindari. Perjanjian yang ia buat dengan pesugihan itu telah mendatangkan malapetaka yang tak terbayangkan. Dan kini, ia harus memilih antara dua jalan yang sama-sama mengerikan. "Kami sudah menunggu cukup lama, Hasan. Waktumu sudah habis." Suara itu terus menggema di ruangan, berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Tetapi kehadirannya begitu nyata, begitu mengintimidasi. Sosok-sosok gelap mulai bergerak di sudut-sudut ruangan, bayangan-bayangan tak berbentuk yang semakin mendekat. Mata merah menyala mereka menatap lurus ke arah Bu Siti, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Pak Hasan memandang istrinya dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar, matanya basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Hatinya terkoyak, terjebak dalam dilema yang mengerikan. Ia tahu apa yang diminta oleh makhluk-makhluk itu. Tapi bagaimana ia bisa menyerahkan nyawa orang yang paling ia cintai? Bagaimana ia bisa mengorbankan istri yang telah berdiri di sampingnya selama ini? Bu Siti, yang masih terisak, berusaha berbicara di antara tangisnya. "Pak, kalau ini satu-satunya cara, aku rela. Aku tak mau lagi hidup dalam teror ini. Kalau memang ini jalannya, aku ikhlas." Pak Hasan tak mampu berkata apa-apa. Kalimat itu menghancurkan dirinya. Istrinya yang selalu setia, kini menawarkan dirinya sebagai korban demi membebaskan mereka dari kutukan. Pak Hasan merasa dadanya seperti dihantam palu godam. Tapi, apakah ini benar-benar jalan yang harus mereka tempuh? Keputusan ada di tanganmu, Hasan. Jiwa istrimu, atau kalian berdua akan hidup dalam kegelapan selamanya. Pak Hasan menutup mata, menggenggam tangan Bu Siti erat-erat. Dalam hatinya, ia merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Ia tahu bahwa apapun pilihan yang ia buat, mereka tak akan pernah bisa kembali menjadi seperti sebelumnya. Hidup mereka sudah terikat dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tak pernah bisa ditebus sepenuhnya. Dengan suara serak, Pak Hasan akhirnya berbicara. Aku tidak bisa mengorbankanmu, Bu." Mendengar itu, Bu Siti menangis lebih keras, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena cinta dan rasa lega. "Terima kasih, Pak," bisiknya, matanya memandang suaminya penuh dengan keikhlasan. Namun dalam hatinya, ia juga tahu, keputusan ini akan membawa konsekuensi yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Suara-suara bisikan dari dunia lain berubah menjadi tawa yang sangat keras, menggema di setiap sudut ruangan. Sosok-sosok bayangan di sekitar mereka mulai bergerak cepat, semakin mendekat dengan tatapan haus dan jahat. Mereka tidak akan membiarkan Pak Hasan lolos tanpa membayar harga yang telah ditetapkan. "Pilihanmu telah dibuat, Hasan, dan sekarang kalian berdua akan membayar harga tertinggi." Sebuah angin dingin yang begitu kuat menerjang ruangan, membuat tirai berkibar liar dan lampu-lampu di dalam rumah padam seketika. Pak Hasan merasakan tubuhnya membeku, seperti ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan sedang menguasai tempat itu. Suara-suara makhluk-makhluk dari dunia lain semakin dekat, dan bayangan mereka mulai membentuk lingkaran di sekeliling Pak Hasan dan Bu Siti. Bu Siti mulai kejang-kejang di tempat tidur, tubuhnya menggeliat tak terkendali, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya dari dalam. Pak Hasan berteriak panik, mengguncang tubuh istrinya, berusaha menyadarkannya.
tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Makhluk-makhluk itu kini telah mengambil alih. Kau tak bisa melawan kami, Hasan. Jiwa istrimu sudah menjadi milik kami. Pak Hasan menangis, meratap dalam ketidakberdayaan. Ia merasa bahwa takdir telah memutuskan segalanya untuknya. Perjanjian dengan pesugihan itu tidak bisa dibatalkan. Dan sekarang, harga yang harus ia bayar lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia telah memilih untuk tidak menyerahkan jiwa istrinya, tetapi mereka tetap akan menagihnya dengan cara mereka sendiri. Perlahan-lahan, tubuh Bu Siti mulai memudar, seperti diserap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Pak Hasan berteriak, memanggil nama istrinya dengan suara serak, namun tak ada yang bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, menelan Bu Siti ke dalam kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap ia menghilang. Pak Hasan terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil, menangis dalam keheningan yang mencekam. Istrinya, satu-satunya orang yang ia cintai, telah diambil oleh kegelapan. Kamar itu kini kosong, sunyi, hanya menyisakan Pak Hasan seorang diri dalam penderitaan yang tak berujung. Dan di saat itulah tawa dingin terdengar lagi, kali ini lebih jahat, lebih memekakkan telinga. Kau telah kehilangan segalanya, Hasan. Jiwa istrimu telah menjadi milik kami, dan kau akan hidup selamanya dengan penyesalan ini. Pak Hasan terjatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Ia telah berusaha melawan, tetapi pada akhirnya kutukan itu tak bisa dihindari. Pengorbanan telah dilakukan tetapi bukan untuk membebaskan mereka. Sebaliknya, itu adalah hukuman yang mengikat mereka lebih dalam. Keesokan harinya, warga desa menemukan Pak Hasan tergeletak di depan rumahnya. Matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong yang mengerikan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi orang-orang berbicara tentang bagaimana wajah Pak Hasan terlihat dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa. Bu Siti tak pernah ditemukan, dan tak ada yang bisa menjelaskan kemana ia pergi. Namun bagi mereka yang percaya, Bu Siti telah diambil oleh makhluk-makhluk dari dunia lain, menebus dosa yang tak bisa ditebus oleh manusia biasa. Pak Hasan, meskipun masih hidup, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tak lagi berbicara, tak lagi berdoa, hanya duduk di sudut rumahnya dengan tatapan kosong, terpenjara dalam rasa bersalah yang tak bisa hilang. Setiap malam, suara-suara dari dunia lain masih berbisik di telinganya, mengingatkannya bahwa meskipun istrinya telah diambil, kutukan itu tak pernah benar-benar berakhir. Dan begitu, kisah mereka berakhir tragis dengan peringatan yang akan dikenang oleh generasi desa berikutnya. Tidak ada kekayaan yang datang dari jalan gelap tanpa harga yang tak terbayangkan.